Oke, di sini saya mau mereview singkat Samsung Galaxy Note 10 Plus yang ada di postingan ini untuk dijual ya. Jadi ini review untuk fisiknya dulu, lihat dari pantulan lampu semuanya mulus, back cover belakang ya, kameranya mulus, tidak ada baret-baret, kinclong. Bagian depan sudah terpasang tempered glass ya. Cuman memang ada yang kurang pas di sini, jadi ada udara. Ini bukan di layar LCD ya, tapi di temper. Jadi kalau tempered glass dilepas, ini LCD-nya masih sangat mulus. Oke. Ya, ini untuk kondisi bezel atas rapih, bezel bawahnya. Oke, rapih. Ya, ini untuk bezel samping kiri kanannya. Oke, ngeblur ya. Ya, oke, rapih ya. Mulus. Oke, ngeblur lagi. Ya, mulus semua ya. Oke, kemudian untuk S Pen-nya. Ini kondisinya memang ada sedikit, ini ori ya, masih aslinya si S Pen-nya ini ngeblur ya. Nah, ini memang ada sedikit bocel sedikit di sini nih, kelihatan ya, dikit ya. Oke, tapi sisa semuanya sudah kondisi masih bagus ya. Oke. Ya. Oke, ini untuk kondisi layar hidup. Silakan dilihat baik-baik, tidak ada shadow, garis ataupun masalah LCD yang lain, masih sangat mulus ya. Kemudian kita mau cek kamera dulu deh. Ya, ini kamera depan. Ya, kamera depannya mulus, berfungsi dengan baik. Ya. Kemudian kamera belakang. Ya, dia ada 3 lensa telefoto 12 megapiksel ya kalau nggak salah, normalnya 12 megapiksel juga, dan ultra wide ya. Oke, ini untuk mode lebar kalau nggak salah dia 16 malah ya, ultra wide nya lebih besar megapikselnya ya. Bisa cek sendiri di GSM Arena lebih lengkap ya spesifikasinya. Kemudian untuk mode kameranya sudah termasuk komplit lengkap ya, ini seri Note loh. Oke, kemudian untuk video dia juga sudah support sampai dengan Ultra HD ya. Oke, ini bisa sangat bagus videonya. Dan yang fitur andalannya ini ada Super Steady. Jadi kalau dia lagi dipakai ngerekam dalam kondisi goyang, udah kayak pakai gimbal, stabil ya. Cuman memang dia nggak bisa ngatur resolusinya, tapi ini fitur yang sangat canggih menurut saya ya. Oke, ini kita coba tes kamera untuk foto ya, pakai flash ya. Flash berfungsi ya. Ini ada hasil fotonya. Oke, kemudian untuk ini ya, tentang ponsel kita lihat di sini. Untuk dashboardnya ini juga ada ya, dashboardnya masih ori ya. Untuk emailnya sama, tembus ya, bisa dilihat. Oke, sama. Ini asli Samsung Electronics Indonesia ya, SEIN. Jadi nggak perlu khawatir untuk SIM card. Dual SIM-nya semuanya berfungsi 100%, tidak ada kendala ya, karena dia resmi Indonesia.
Kemudian untuk informasi statusnya dia silakan dilihat deh, ini semua resmi ya, aman. Dan informasi baterainya dia pakai baterai 4300 mAh, yang mana ini untuk seri Note memang baterainya besar-besar dan bisa tahan seharian. Nah, ini untuk perangkat lunaknya dia sudah pakai UI Samsung UI ini yang terbaru ya, 4.1, dan versi Androidnya versi 12 ya. Jadi ini mentok di sini untuk seri Note 10 Plus di Android 12. Dan ini sudah sangat bagus ya. One UI ini nyaman sekali kalau dipakai. Oke. Oke, kemudian apa lagi? Oke, untuk ini ya. Coba lihat ini device care-nya. Ya, kondisinya seperti ini. Ini internal 12 GB RAM, ROM maksudnya. RAM 12 GB RAM dan 256 GB ROM-nya. Ya, internalnya. Ya, ini untuk handphone zaman sekarang 12 GB ini besar sekali ya. Yang sekarang terbaru keluaran aja Samsung untuk seri S-nya itu di angka 8 GB. Ini sudah 12 GB ya. Lebih besar RAM-nya. Kemudian juga dia untuk SIM card, SD card-nya micro SD masih bisa dipakai ya. Jadi ada slot SD card di sini. Memang hybrid, dia harus milih salah satunya mau SD card atau mau SIM card. Jadi kalau dual SIM dia otomatis nggak bisa pakai micro SD. Tapi kalau misalkan hanya pakai single SIM dia bisa pakai micro SD card. Yang mana dia bisa sampai 1 TB kalau nggak salah. Ya, jadi bisa ditambahkan lagi internalnya kalau kurang. Bisa naruh film sebanyak mungkin lah. Nggak bakal penuh itu 1 TB ya. Itu udah nggak ada. Fitur micro SD itu di seri Samsung terbaru udah nggak ada ya. Jadi semua hanya mengandalkan internal storage. Tapi di sini masih bisa pakai micro SD. Oke, itu sih. Kemudian untuk menunya lembut banget One UI Samsung itu ya. Dan untuk AMOLED-nya juga enak banget untuk dilihat ya. Nah, oke. Untuk review singkatnya seperti itu. Sekarang kita lihat kelengkapannya ya. Jadi berhubung sebelumnya saya pakai tempered glass cuman salah masang ya. Jadi ada sedikit udara di tempernya. Jadi memang kalau misalkan nggak suka silahkan dilepas. Dan saya ini masih ada cadangan untuk screen protectornya, cuman pakainya hidrogel ya. Karena pengalaman pasang temper ini kurang bagus, jadi saya beli lagi untuk hidrogelnya. Tapi mau diganti agak sayang karena memang masangnya lumayan sulit dan lumayan lebih aman sebenarnya. Lebih ini ya, tough, lebih keras. Jadi kalau misalkan mau diganti silakan, nggak ada masalah. Ini untuk cadangan nggak apa-apa sih. Jadi ini pasangnya lebih mudah. Untuk hidrogel ini nggak mesti ke counter handphone ya. Cukup lihat tutorial di YouTube tinggal pasang. Ini juga masih komplit. Ada alat-alatnya, ini juga harganya kalau nggak salah 150 ribuan deh. Tipe Mokolo ini. Ini hidrogel yang bagus ya. Bukan hidrogel asal-asal. Ini mereknya bagus. Oke. Kemudian untuk dashboardnya ini masih ada casing asli ya. Casing bawaannya zaman dahulu ini kuning. Ini kuning tapi tidak getas ya. Kalau emang suka dipakai ini masih oke juga. Cuman memang warnanya udah kuning. Ya. Lainnya kitab-kitabnya masih ada semua. Cuman memang nota pembelian sama pin SIM cardnya udah nggak ada ini. Ya. Jadi bisa pakai peniti lah. Nah, ini untuk kelengkapan chargernya memang kita pakainya charger yang OEM ya, jadi bukan aslinya. Ini cuman untuk chargingnya masih saya pakai untuk sehari-hari dan ini normal. Fast chargingnya juga aktif ya. Ini bisa dites ya, masih ngeklik, enak colokannya ya. Pengisian daya cepat ya, jadi dia fast charging. Memang bukan 25 watt atau 40 watt, tapi dia sudah fast charging, sudah sesuai dengan ininya ya, spesifikasinya. Jadi nggak ada masalah untuk urusan ngecharge 1,5 jam penuh ya.
Oke, ini untuk fitur-fiturnya banyak banget, silakan kulik sendiri ya. Di YouTube masih banyak yang review di tahun 2022 ini untuk Note 10 Plus masih layak banget digunakan walaupun sudah 2 tahun lebih ya, mungkin ya 3 tahun ya. Ini masih sangat worth it. Ya, ini jadi chargernya kita kasih untuk fast charging ya. Tapi OEM, cuman ini saya pakai udah lebih dari setahun, nggak ada masalah sih untuk charger ini. Oke, nah sekarang untuk casingnya, ini banyak sih, ada 4 casing ya. Ini ada satu casing Samsung original. Ini dulu beli hampir harganya kalau nggak salah 500 ribuan. Ini casing bagus banget, kuat banget, masih awet sampai sekarang, udah setahun lebih dipakai, nggak ada getas. Cuman memang ini tadi ada harusnya standingnya, tapi saya lepas dan hilang ininya karena memang agak bulky sih, agak nyondol di sini, kurang nyaman, jadi saya lepas dan ya apa adanya lah seperti ini. Tapi ini masih sangat kuat ya, masih sangat bagus kalau dipakai, kliki pas, presisi banget. Ini casing mahal kalau saya bisa bilang ya, setara UAG lah harganya. Kemudian ini casing biasa, cuman masih kadang-kadang saya pakai karena memang enak dan empuk. Dan ini yang paling saya sering pakai, Ringke ya. Ini paling saya suka karena memang agak sedikit lebar dan tajam di pinggir-pinggirnya, tapi ini paling aman sih. Dan masih kelihatan Samsungnya. Kalau yang ini kan ketutup semua covernya, jadi nggak kelihatan warna putih. Cuman ini saya masih pakai karena kelihatan tembus pandang itu sih. Dan yang ini, yang kalau mau paling aman saya pakai casing ini. Ini casing cover ya, merek Milikin juga. Jadi saya biasa beli casingnya tuh di di Unomax Bekasi ya, kalau tahu ya. Ini masanya agak sulit, nanti mungkin saya akan kirim kondisi handphonenya di dalam box dengan kondisi ini, tapi mungkin nggak pakai ini ya, atau enggak nanti saya kirim juga deh. Ini cover ininya, back covernya, cover dari casingnya. Nggak apa-apa, saya kirim semua deh. Ini ada tempat kartu ya. Ini enak banget, mewah, kliki banget ya. Oke. Oh ya, ini juga ada fingerprint, cuman saya nggak setel ya, nanti takutnya nggak bisa dibuka. Jadi fingerprint di screen di tengah sini seperti itu, jadi dia akan buka. Cuman memang itu kendalanya kalau pakai tempered glass ya, jadi dia kurang sensitif dalam fingerprintnya. Mungkin kalau pengen mau pakai fitur fingerprintnya dengan maksimal, saya saranin ganti dengan pakai hidrogel saja. Cuman saya jarang pakai, lebih suka pakai sandi, jadi ya nggak ada masalah juga sih. Mau yang manapun itu masih bisa bekerja semua. Dan untuk minusnya, dari itu saya ngomongin plus. Untuk minusnya sih sebenarnya ya minus pemakaian aja. Sama tadi mungkin ini pun saya anggap bukan minus ya, karena ini di luar LCD. Yang minusnya itu adalah S Pen-nya. Jadi S Pen ini aktif ya. Ini aktif, tidak ada masalah untuk pemakaian biasa, lancar banget, segala fiturnya masih aktif ya. Dan ini mungkin yang paling diandalkan dari Note adalah ini ya. Jadi ini ada satu fungsi unik yang saya suka banget nah contohnya seperti ini. Saya pakai fitur namanya pilihan cerdas. Di sini saya crop seperti ini, kemudian saya ekspor ke dalam teks. Nah ini bisa di copy paste. Ini keren banget sih untuk fitur S Pen ini ya. Jadi bisa disalin dan bisa langsung dijadikan teks untuk dikirim ataupun untuk dipakai datanya. Dan ini semua ada terjemahan, ada segala macam. Ini komplit fiturnya. Yang jadi minusnya adalah dia nggak support untuk fitur di yang namanya mana ya. Nah ini S Pen-nya ada namanya fitur tindakan udara. Ini air action ya istilahnya. Jadi air action ini bisa, yang mungkin paling banyak orang tahu adalah bisa moto pakai
ini, pakai apa namanya, S Pen, cuman dia udah nggak aktif. Ya, ini biasanya kalau misalkan dipencet dia bisa klik gitu seperti remote jarak jauh. Itu yang udah nggak aktif sih. Itu memang fitur hanya ada di Note 10 ke atas ya, Note 9, Note 8 ada nggak ya? Sepertinya nggak ada sih, atau mungkin ada ya. Ya itu harusnya ada, cuma di sini terputus ya. Jadi sudah diaktifkan, dinonaktifkan, ini masih terputus. Ini ternyata setelah saya factory reset juga masih terputus. Mungkin S Pen-nya ya, karena sudah usia ya. Katanya di sini ada baterainya sih, jadi mungkin harus diganti. Kalau misalkan mau pakai ya, cuman tanpa ini pun sebenarnya sudah sangat oke sih, tidak ada masalah. Saya juga jarang pakai, lebih suka kalau foto itu pakai yang namanya fitur ini, apa namanya, aktif nggak coba? Kalau pakai fitur apa sih namanya selfie itu? Nah ini, pakai palm ya. Jadi bisa dari jarak jauh juga. Kalau misalkan selfie tinggal pakai begini, dia akan langsung foto. Jadi nggak mesti pakai S Pen ya, atau pakai suara. Itu juga bisa untuk fitur foto jarak jauh. Ya itu aja sih minusnya sih. Sama mungkin kelengkapan oriannya hanya ada charger OEM. Lainnya casing juga ini sih yang paling oke sih. Casing ini lumayan bagus banget menurut saya sih untuk digunakan, masih digunakan sehari-hari ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk review singkatnya. Silakan dipertimbangkan kalau memang cocok dengan agan-agan sekalian untuk dibeli ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.